Halo sobat sekalian, berjumpa lagi di channel Reza Randi. Di video kali ini saya membuat konten tentang alur cerita film yang berjudul Don't Listen. Film ini bergenre horor. Jadi film ini menceritakan sebuah keluarga yang baru saja pindah ke rumah tua, di mana rumah itu banyak terjadi hal-hal aneh, terkhususnya sang anak yang selalu mendengar suara-suara misterius di kesehariannya. Tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman, jika teman-teman suka dengan konten alur cerita film, jangan lupa subscribe channel ini supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload konten tentang alur cerita film lagi. Oke, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film dibuka memperlihatkan seorang anak bernama Eric dan juga seorang psikolog wanita yang sedang berbincang dan menanyakan tentang kondisi Eric, di mana Eric sering mendengar suara-suara misterius di rumah baru mereka. Beberapa saat kemudian, psikolog itu pun pamit pulang, sementara Eric sedang menggambar sesuatu di kamarnya. Saat psikolog sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ia bertingkah aneh dan membawa mobil itu dengan kecepatan tinggi, sehingga membuatnya mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu persis sama dengan apa yang digambar oleh Eric. Dikarenakan Eric dan kedua orang tuanya baru saja pindah ke sebuah rumah tua, sang ayah yang bernama Daniel memutuskan untuk merenovasi rumah mereka agar mereka bisa menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian di malam harinya sang ayah tiba-tiba terbangun, begitu juga dengan Eric. Lalu saat Eric sedang melihat permainannya menyala sendiri, Eric pun menghampirinya. Lalu Eric segera mematikan mainannya tersebut. Lalu tiba-tiba dia melihat sosok mengerikan yang berada dalam kamarnya. Tentu saja membuatnya sangat ketakutan melihat sosok itu. Beruntung ayah dan ibunya pun datang untuk menenangkan Eric yang ketakutan. Lalu keesokan paginya, Eric dan ibunya bernama Sarah tiba-tiba kembali ke rumah. Dan ternyata Eric bolos dari sekolahnya. Bukan hanya bolos dari sekolah, Eric juga telah menggigit kepala sekolahnya sendiri. Selain itu, Eric juga mengatakan bahwa psikolog wanita itu sudah meninggal. Ia mengetahui hal itu setelah diberitahukan oleh suara misterius yang ia dengar setiap hari. Kedua orang tuanya pun baru mengetahui bahwa apa yang dikatakan anaknya itu ternyata benar, bahwa psikolognya sudah meninggal akibat mengalami kecelakaan di hari sebelumnya. Tentu saja membuat kedua orang tuanya bingung dan berpikir apa yang salah dengan anak mereka setelah mereka pindah ke rumah tua yang sekarang mereka tempati. Kemudian pada malam harinya, lagi-lagi Eric menggambar sesuatu atas perintah dari suara misterius. Di saat yang sama, sang ayah juga kembali terbangun malam itu dan melihat pintu rumah mereka tiba-tiba terbuka. Merasa khawatir karena Eric juga tak berada di kamarnya. Berkali-kali ayahnya memanggil-manggil nama Eric, tetapi tidak ada jawaban. Tak disangka ayahnya menemukan Eric sudah mengapung di kolam renang serta sudah tak bernyawa lagi. Menjadi mimpi buruk bagi kedua orang tuanya karena kehilangan anak satu-satunya yang sangat dicintai. Semua kenangan akan Eric masih ada di hati dan pikiran mereka, dan masih tak percaya lagi bahwa Eric sudah meninggal. Sarah yang masih tak bisa menerima kenyataan akan kehilangan sang anak memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya karena ia sudah tak bisa lagi tinggal di rumah itu tanpa Eric. Namun Daniel memutuskan untuk melanjutkan renovasi karena mereka sudah menghabiskan uang untuk membeli rumah yang saat ini mereka tempati. Saat malam tiba, Daniel mengirimkan pesan suara pada istrinya bahwa dia sangat mencintai istrinya, sembari melihat kenangan mereka bersama Eric di TV.
Dan keesokan harinya di pagi itu istrinya pun menghubunginya dan mengatakan bahwa ia tak mengerti pesan suara yang dikirimkan oleh Daniel, dikarenakan istrinya hanya bisa mendengar suara aneh disertai dengan teriakan seseorang dalam rekaman yang dikirim oleh Daniel. Daniel pun langsung memeriksa rekaman suara yang ia kirimkan untuk istrinya, dan ternyata benar, dalam rekaman suara itu hanya terdengar suara aneh dan jeritan dari anaknya yang meminta tolong. Mendengar hal itu lantas membuatnya sangat terkejut dan langsung meminta bantuan dari seorang pakar suara, sekaligus penulis buku yang berjudul Suara dari Akhirat. Pakar suara itu bernama Domingo. Domingo pun setuju untuk membantu Daniel, lalu pergi ke rumah Daniel bersama dengan anaknya yang bernama Ruth. Untuk membantu Daniel mencari sumber suara misterius yang ada di rumah baru mereka mempersiapkan alat-alat khusus untuk mendeteksi suara-suara misterius. Pemasangan alat tersebut terpusat di kamar Eric. Setelahnya mereka langsung melakukan pencarian suara-suara misterius itu. Dalam pencarian itu, Ruth melihat ada seseorang di kamar Eric dan menyangka bahwa itu adalah Daniel. Namun ternyata Daniel sedang menunggu di luar. Karena penasaran siapa yang berada di kamar Eric, Domingo pun langsung menuju ke kamar Eric. Namun ia tak melihat siapapun di sana. Dan lagi-lagi Ruth kembali melihat sosok itu tepat di depan ayahnya dan meminta ayahnya untuk segera keluar dari sana. Setelah semua keanehan yang terjadi, lantas membuat mereka bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok yang tak kasat mata yang berada di kamar Eric, dan kenapa sosok itu bisa terdeteksi pada kamera pengukur suhu mereka, yang seharusnya hanya suhu tubuh fisik manusia saja yang bisa terdeteksi. Kemudian di malam harinya, Domingo tiba-tiba terbangun setelah melihat seseorang memanggil dirinya, dan tanpa disangka, ia berhalusinasi melihat almarhum istrinya di sana. Namun semua itu terlihat nyata baginya. Istrinya dalam bayangannya itu pun mengajaknya untuk bunuh diri agar mereka bisa bersama-sama lagi di alam lain. Beruntungnya Ruth datang di tepat waktu walaupun Domingo sempat melukai tangan kanannya dengan pisau, dan bayangan istrinya pun menghilang seketika. Di saat yang sama, istri Daniel terbangun setelah dihubungi oleh seseorang yang tak dikenal menggunakan suara anaknya, yaitu Eric, yang meminta bantuan padanya karena sedang dalam bahaya. Pada keesokan paginya, tiba-tiba Ruth melihat sesuatu yang mengerikan di luar rumah, di mana ia melihat banyak sekali kucing yang bergelantungan di pohon dekat rumah Daniel. Daniel pun langsung mengubur mayat-mayat kucing itu. Dan saat itu juga Sarah kembali ke rumah setelah mendengar suara anaknya meminta bantuannya semalam. Ia pun langsung masuk ke kamar Eric dan melihat anaknya di sana, entah itu nyata atau hanya bayangannya saja. Eric tiba-tiba masuk ke bawah tempat tidurnya. Saat Sarah melihat ke bawah tempat tidur itu, dia melihat kaki seseorang. Namun Eric tak ada di sana. Berkali-kali dia mencoba memastikan siapa sosok yang ada di kamar Eric, namun sosok itu tetap tak bisa ia lihat. Dan tiba-tiba jump scare. Sosok itu sudah ada di belakangnya. Di sisi lain, Domingo, Daniel, dan Ruth sedang berbincang tentang sejarah rumah Daniel, yang ternyata pada 300 tahun yang lalu, rumah yang ditempati Daniel sekarang adalah bekas pembantaian, sekaligus tempat eksekusi puluhan wanita tak bersalah. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan di mana Sarah meninggal bunuh diri, membuat Daniel sangat terpukul karena kembali kehilangan orang yang sangat berarti di hidupnya, di mana istri tercintanya meninggal dengan cara yang tak wajar. Dalam kesedihannya itu, Daniel tak sengaja melihat anaknya
dan istrinya di kamar Eric. Saat dia mencoba untuk mendekatinya, tiba-tiba saja ada sosok misterius yang menyerangnya. Domingo dan Ruth pun datang untuk menenangkan Daniel yang mulai kehilangan kendali. Sehingga mereka bertiga pun kembali menyusun rencana untuk mencari tempat pembantaian para wanita 300 tahun yang lalu. Tak berpikir panjang lagi, mereka pun masuk ke ruang bawah tanah yang selama ini tersembunyi di bawah tangga rumah. Dan sepanjang perjalanan menelusuri ruang bawah tanah, mereka menemukan jasad seorang wanita yang terkurung di dalam kandang. Yang mungkin saja jasad tersebut adalah sumber masalah yang menghantui Daniel dan keluarganya selama ini. Menurut Domingo, jika mereka membakar jasad wanita itu, mereka bisa menghilangkan suara misterius, sosok-sosok yang tak kasat mata, serta kutukan yang sudah mengakibatkan anak dan istri Daniel meninggal dunia. Lalu setelah mereka mendapatkan bahan bakar, Domingo kembali masuk lebih duluan ke ruang bawah tanah. Sementara itu, tanpa disangka-sangka, Ruth melihat sosok almarhum ibunya di rumah Daniel. Sosok yang menyerupai ibunya itu mencoba membujuk Ruth, akan tetapi Ruth tidak percaya dengan sosok yang ia lihat itu dan menganggap ia lihat hanyalah halusinasinya saja. Saat sosok yang menyerupai ibunya itu hilang tiba-tiba, ia dikejutkan dengan sosok mengerikan yang menghantui dirinya. Hal yang sama juga dialami oleh Daniel, di mana ia juga melihat almarhum dan istrinya, namun dia tak menyadari bahwa apa yang ia lihat itu hanyalah tipu daya dari sosok-sosok misterius di rumahnya. Di sisi lain, Domingo sudah siap untuk membakar jasad wanita tersebut. Tanpa disangka-sangka, ia ditusuk oleh anaknya sendiri, yaitu Ruth. Akan tetapi Ruth melakukan itu tanpa kesadarannya dan seperti dikendalikan oleh makhluk lain. Begitu juga dengan Daniel yang tanpa sadar hendak membakar dirinya sendiri. Dengan cepat, Domingo berhasil membakar jasad wanita itu. Dengan senjata api yang ia pegang membuat Ruth kembali sadar. Begitu juga dengan Daniel. Ternyata dugaan Domingo selama ini benar. Suara aneh dan sosok menghantui serta kutukan di rumah itu hilang setelah mereka membakar jasad wanita itu. Kini sudah tak ada lagi kejadian-kejadian aneh atau suara-suara misterius lagi di rumah tersebut, di mana semuanya telah kembali normal. Sementara itu, Daniel sedang melihat lukisan yang digambar oleh anaknya di dinding di dalam kamar Eric. Ia melihat lebih jelas lagi. Daniel baru menyadari bahwa semua gambar anaknya itu seperti ramalan kematian yang akan terjadi pada mereka. Mulai dari kecelakaan yang menimpa psikolog, istrinya meninggal bunuh diri, serta gambaran terakhir yang ia lihat menjelaskan siapa yang telah membunuh anaknya di kolam renang. Dan ternyata yang membunuh anaknya itu adalah dirinya sendiri. Setelah ia dirasuki oleh sosok yang menghantui mereka. Daniel stres dan putus asa. Ia pun berencana mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri menggunakan sebuah senjata. Sama seperti yang ada di gambar terakhir almarhum Eric. Ruth yang mendengar suara tembakan itu pun berlari ke kolam renang dan melihat Daniel sudah merenggang nyawa di kolam renang yang sama tepat di mana ia membunuh anaknya sendiri. Dan film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film Don't Listen. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita film kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di alur cerita film-film yang akan saya bahas lagi nanti.